Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Triana dalam kelas kimia. Pagi ini kita akan membahas soal-soal elektrolisis dan hukum Faraday. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas soal, mari kita mereview kembali sedikit tentang elektrolisis. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia, sehingga reaksi yang terjadi itu bersifat tidak spontan. Karena itulah perlu bantuan energi listrik dari luar. Yang kita gunakan adalah sel baterai. Kutub positif baterai akan dihubungkan pada anoda. Ya, karena anoda berkutub positif, maka yang bereaksi di anoda adalah anion atau ion negatif dari elektrolit. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah reaksi oksidasi atau melepas elektron. Kemudian kutub negatif baterai dihubungkan dengan katoda, sehingga katoda di sini berkutub negatif. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah reaksi reduksi atau menerima elektron. Maka yang bereaksi di katoda adalah kation atau ion positif dari elektrolit. Oke. Berikut tuliskan reaksi pada anoda, katoda, dan reaksi total untuk sel elektrolisis beberapa senyawa berikut ini. Yang pertama, elektrolisis larutan asam nitrat dengan elektroda platina. Langkah pertama, tuliskanlah reaksi ionisasi dari larutan asam nitrat. Terurai menjadi H+ dan NO3- dengan anoda platina. H+ adalah kation, NO3- adalah anion. Dengan anodanya adalah anoda PT yang bersifat inert. Maka langkah pertama kita tentukan reaksi pada katoda. Kalian ingat kembali, reaksi pada katoda itu tergantung dari jenis elektrolitnya. Apakah dia lelehan atau larutan? Jika larutan, maka yang bereaksi adalah kationnya. Namun kalian perhatikan dulu, kation jenis apa yang dimaksud pada soal? Ingat, tadi kationnya adalah ion H+. Maka yang akan tereduksi pada katoda adalah ion H+ itu sendiri atau ion asam. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Pastikan reaksi Anda setara. Jadi jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama, begitu pula muatannya baik di kiri maupun di kanan juga harus sama. Jadi reaksi harus setara. Oke, maka kita kembali. Oke, reaksi pertama pada katoda adalah 2H+ menangkap 2 elektron menjadi gas hidrogen. Reaksi yang kedua yaitu reaksi pada anoda. Ingat, anoda itu adalah kutub positif. Maka kita lihat aturan reaksi pada anoda. Yang pertama yang perlu kalian lihat adalah jenis anodanya. Apakah inert atau aktif? Pada soal nomor 1, anoda yang digunakan adalah platina atau anoda inert. Maka yang akan teroksidasi adalah, lihat terlebih dahulu jenis anionnya. Nah, anion pada soal nomor 1 adalah anion nitrat atau anion sisa asam oksi atau anion yang mengandung unsur oksigen. Jika anionnya berupa sisa asam oksi, maka yang tereduksi bukan anion ini, melainkan yang tereduksi adalah molekul air dengan persamaan reaksi sebagai berikut.
jadi reaksi ini sudah paten dan pastikan kalian menuliskan reaksinya sudah setara ya. Pastikan koefisiennya sudah tepat karena banyak siswa yang salah menuliskan reaksi di mana di sini H2O-nya tidak ada koefisien 2 sehingga reaksinya belum setara. Nah, itu kurang tepat ya. Oke. Maka reaksi pada anoda adalah oksidasi air sesuai reaksi. Berikutnya, perlu kalian perhatikan kembali jumlah elektron yang diterima dan jumlah elektron yang dilepas itu harus sama. Jika belum sama, kalian setarakan dengan cara mengalihkan koefisiennya. Nah, karena di sini elektron terbesarnya adalah 4, maka reaksi pertama perlu dikalikan 2. Ya, perlu dikalikan 2. Sedangkan reaksi kedua tidak mengalami perubahan atau hanya dikalikan 1. Maka reaksi pada katoda akan menjadi 4H+ menerima 4 elektron menghasilkan 2 molekul H2. Nah, ya, jadi semua koefisien dikalikan 2. Untuk reaksi pada anoda tetap. Kemudian, jika ada senyawa yang sama namun beda ruas, maka bisa kalian kurangi. Misalnya di sini pada katoda di sisi kiri ada 4H+, di anoda sisi kanan ada 4H+, maka keduanya bisa kalian coret atau dikurangi, ya, efeknya mengurangi. Selain itu ada elektron. Katoda menerima 4 elektron, anoda melepas 4 elektron. Berarti di beda ruas ya, maka elektron juga bisa kalian coret. Sehingga reaksinya bisa kalian jumlah menjadi sisi kiri kalian jumlahkan dengan kiri panah, senyawa di kanan panah kalian jumlahkan dengan senyawa yang di kanan panah. Sehingga reaksi total menjadi 2H2O menjadi 2H2 dan O2. Beginilah reaksi total untuk sel elektrolisis yang pertama. Untuk soal nomor 2 adalah leburan AuCl3 dengan elektroda emas. Uraikan terlebih dahulu. Mengapa di sini Au bermuatan 3+? Karena Cl itu berada di golongan 7, sehingga muatannya pasti -1. Nah, karena di sini ada 3 Cl, maka AU-nya harus 3 positif. Sehingga Au3+ adalah kation, Cl- anion, dan Au adalah anoda yang bersifat inert. Seperti biasa, langkah pertama yang perlu kalian lihat yaitu menentukan reaksi di katoda. Ya, reaksi di katoda tergantung pada jenis elektrolitnya. Nah, di sini elektrolitnya berupa leburan, maka yang akan tereduksi kalau leburan adalah kation itu sendiri. Ya, terserah jenis kationnya apa. Selama dia leburan, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Maka reaksi pada katoda bisa kita tuliskan sebagai berikut. Au3+ menangkap 3 elektron menghasilkan endapan Au atau emas. Jika dia bermuatan 3+, maka elektron yang diterima juga harus 3. Berikutnya reaksi pada anoda. Yang kalian lihat pertama kali jenis anodanya, aktif atau inert. Nah, pada soal ini anodanya anoda inert, yaitu emas. Maka yang akan teroksidasi adalah tergantung jenis anionnya. Nah, anion mana pada soal itu? Oh, ternyata anionnya berupa anion Cl- atau ion halida. Kalau anionnya berupa salah satu ion halida ini, F-, Cl-, Br- atau I-,
maka yang teroksidasi adalah ion itu sendiri. Ya, saya simbolkan X- di sini, nanti bisa kalian ganti dengan salah satu ion ini. 2X- teroksidasi menjadi X2, jadi selalu teroksidasi menjadi gas diatomik 2 ya. Jadi F2 atau Cl2 atau Br2 atau I2 dengan melepas 2 elektron. Jadi pastikan reaksinya harus setara. Karena di sini menghasilkan X2, maka X di depan X perlu kita tambahkan koefisien 2. Oke, kita kembali. Maka reaksi pada anoda bisa kita tuliskan sebagai berikut. 2Cl- menjadi Cl2 dengan melepas 2 elektron. Nah, ternyata jumlah elektron yang dilepas dan diterima belum sama, maka perlu kalian setarakan. Maka reaksi katoda dikalikan 2, sedangkan koefisien pada reaksi anoda kalian kalikan 3. Sehingga reaksi pada katoda menjadi 2Au3+ menangkap 6 elektron menghasilkan 2 atom Au. Begitu pula pada reaksi anoda berarti 6Cl- ya, kalikan 3 jadi 6 menjadi 3Cl2 dan 6 elektron. Pastikan sebelum dijumlahkan coret jika ada senyawa atau atom yang sama. Nah, di sini katoda melepas 6 elektron, katoda menangkap 6, anoda melepas 6 elektron, maka bisa dicoret sehingga reaksi totalnya adalah kiri dengan kiri, kanan dijumlahkan dengan yang kanan. Maka reaksi totalnya adalah 2Au3+ bereaksi dengan 6Cl- menghasilkan 2Au dan 3Cl2. Ini reaksi totalnya. Jadi pastikan semua dalam keadaan setara. Oke. Soal nomor 3 yaitu larutan CuOH2 dengan elektroda seng atau Zn. Uraikan terlebih dahulu. Hidroksida atau OH itu muatannya selalu min. Karena di sini ada 2 hidroksida, maka ion Cu-nya pasti bermuatan 2+. Maka Cu2+ adalah kation, OH- anion, dan anoda seng adalah anoda aktif. Ya, anoda aktif. Oke, kita tentukan reaksi pada katoda. Karena elektrolitnya berupa larutan, maka kita lihat kembali aturannya. Jika dia larutan, maka yang tereduksi adalah tergantung jenis kationnya. Nah, diingat tadi kationnya adalah Cu2+. Apakah Cu2+ masuk golongan yang pertama? Apakah dia masuk golongan 1A? Bukan. Apakah 2A? Juga bukan. Maka Cu2+ bukan kation kategori 1 ataupun kategori 2. Nah, jika kation bukan kategori di atas, maka yang tereduksi adalah kation itu sendiri. Dengan kata lain, reaksi yang terjadi pada katoda adalah reduksi Cu2+, ya, karena Cu2+ bukan kategori 1 ataupun kategori 2. Nah, bagaimana reaksi pada anoda? Kalian perhatikan, ternyata anodanya di sini adalah anoda aktif. Nah, kalau anoda aktif, sesuai aturan. Nah, jika anodanya aktif itu berarti anoda selain karbon, platina, dan emas. Berarti seng termasuk aktif.
Maka yang teroksidasi adalah anoda itu sendiri. Dengan kata lain, yang teroksidasi adalah Zn itu sendiri, bukan anionnya. Sehingga reaksi pada anoda bisa kita tuliskan, ya, maka yang teroksidasi adalah anodanya, bukan OH-nya. Hati-hati ya. Kenapa kok bukan OH-? Karena anodanya aktif. Kalau anodanya aktif, yang tereduksi anodanya sendiri. Tapi kalau anodanya inert, baru yang tereduksi, yang teroksidasi adalah OH-nya. Nah, ini yang banyak salah kemarin. Oke, yang teroksidasi adalah Zn, terurai menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Karena jumlah elektron sudah sama, bisa dicoret sehingga reaksi total adalah Cu2+ bereaksi dengan Zn menghasilkan Cu dan Zn2+. Demikian pembahasan untuk soal elektrolisis. Berikutnya, hukum Faraday 1 dan 2. Oke. Sebuah logam besi ingin disepuh. Disepuh ini maksudnya dilapisi dengan emas. Untuk itu dilakukan proses elektrolisis dengan larutan AuCl3 selama 1 jam dan arus sebesar 10 ampere. Pertanyaannya, berapa massa emas yang akan mengendap di katoda? Atau berapa banyak emas yang akan melapisi logam besi? Langkah pertama, yang diketahui adalah larutan yang dielektrolisis AuCl3 terurai menjadi kation Au3+ dan Cl-. Kemudian lamanya elektrolisis atau T-nya itu 1 jam. Kalian rubah terlebih dahulu dalam second. 1 jam berarti 3600 second. Kuat arusnya I sama dengan 10 ampere. Kemudian massa atom relatifnya Au 197. Yang ditanya adalah massa emas yang mengendap. Maka kita gunakan rumus dari hukum Faraday 1, yaitu W sama dengan E kali I kali T dibagi 96500. E di sini adalah berat ekivalen dari logam yang mengendap, yaitu logam emas. Jadi yang mengendap adalah emas. E ini bisa kalian jabarkan menjadi AR-nya emas dibagi muatannya emas kali IT 96500. Silahkan masukkan semua. AR 197, muatan emas bisa kalian lihat dari muatan Au3+ ini. Berarti dibagi 3. Kalikan 10 ampere kali 3600 detik dibagi 96500. Diperoleh massa emas yang akan mengendap kurang lebih 24,49 gram. Jadi mudah saja ya, silahkan langsung dimasukkan ke rumus. Soal yang kedua. Sejumlah arus listrik dipasang secara seri. Ya, dipasang secara seri ke dalam 2 jenis larutan dalam wadah yang berbeda. Seperti pada gambar. Jadi ada 2 sel elektrolisis, yaitu larutan AgNO3 dan elektrolisis AlCl3. Keduanya disusun seri. Kalau disusun seri berarti memiliki kuat arus yang sama dan dilakukan dalam waktu yang sama. Nah, jika pada wadah 1 diperoleh 5,4 gram perak, berapakah massa aluminium yang dihasilkan pada wadah kedua? Berarti yang ditanya adalah massa aluminium di sel yang kedua. Langkah pertama, kalian tentukan dulu muatan logam yang mengendap.
Berarti AgNO3 terurai jadi Ag plus dan NO3 min. Ingat, perak itu muatannya hanya satu jenis, yaitu plus. Sedangkan aluminium juga hanya memiliki satu jenis muatan, yaitu 3 plus. Massa atom relatif perak 108, untuk aluminium 27. Kemudian massa perak di sel 1 itu sudah diketahui 5,4 gram. Nah, yang ditanya adalah massa aluminium. Maka gunakanlah rumus yang sederhana, yaitu rumus hukum Faraday yang kedua. Jika ada 2 atau lebih sel elektrolisis yang disusun seri, maka gunakanlah perbandingan. Bahwa perbandingan massa di sel 1 banding massa di sel 2 itu akan sama dengan perbandingan E-nya. E di sel 1 dibagi E di sel 2. Jadi langsung gunakan rumus ini saja. Banyak di antara kalian menggunakan rumus yang sedikit lebih rumit. Itu benar, tidak Ibu salahkan. Namun ada rumus yang lebih sederhana. Langsung gunakan ini saja. Oke, ingat E-nya kalian jabarkan menjadi AR-nya aluminium per muatan aluminium. E-nya Ag kalian jabarkan AR-nya Ag per muatannya Ag. Oke. Silakan masukkan semua komponen yang ada. Massa aluminium dibagi massa Ag 5,4, AR-nya Al27 per muatannya Al di sini 3, 27 per 3 dibagi 108 per 1. Silakan dihitung, maka akan diperoleh massa aluminium sebesar 0,45 gram. Demikian pembahasan soal untuk bab elektrolisis dan hukum Faraday. Silahkan tanyakan bagi anak-anak yang belum paham benar materi ini. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.